Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bristory. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Sudut Kecil Ujung Kulon. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Seperti sepasang mata berwarna merah menyala, bergerak mendekat sedang berjalan sendirian, terus bergerak, sementara objek lain di sekitarnya dia mematung. Makhluk apa itu? Di tengah hutan belantara ini, saya sendirian. Kisah yang akan saya ceritakan ini terjadi kisaran tahun 2005. Saya mengalaminya bersama Rai. Kejadian yang sepertinya menjadi titik balik, atau apalah istilahnya. Karena setelahnya, saya jadi mulai menerima keadaan yang sering bertabrakan dengan frekuensi dengan sisi lain. Sekitar tahun 2005, kalau nggak salah masa liburan di tahun-tahun awal kuliah. Waktu saya berniat untuk mudik ke Cilegon dan akan mampir ke Bogor untuk menjemput Rai, yang kebetulan libur kuliah juga, sekalian mudik bareng. Singkat kata, kami akhirnya sudah di dalam kendaraan menuju pulang. Seperti biasa, saya duduk di belakang kemudi. Rai bertugas sebagai DJ musik dan navigator. Tentu saja nggak ketinggalan, ocehannya terus-menerus menemani selama perjalanan. Kami tiba di kota Serang sekitar pukul 10 pagi. Ketika tiba-tiba, Rai nyeletuk mengeluarkan kalimat ajakan. "Bre, ada pantai yang gue baru denger. Namanya Pantai Rancacet. Kita kesana yuk. Dengar-dengar katanya bagus. Kayak kuta." "Di mana tuh Rancacet, Rai?" "Daerah ujung kulon, Bri. Ya jalan santai 6 jam lah dari sini. Gak usah lama-lama. Kalau udah gelap kita pulang." Begitu kata Rai. Dari kecil kami memang selalu begitu, senang berpetualang, mengunjungi tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Serunya, kami jarang merencanakan kegiatan atau perjalanan yang akan dilakukan. Lebih banyak dadakan, seperti kisah yang saya ceritakan kali ini. Jadi, Rai mengajak saya untuk mengunjungi tempat wisata pantai yang letaknya di sisi selatan Pulau Jawa, Banten bagian selatan. Saya sendiri waktu itu baru dengar ada pantai yang namanya Rancacet. Lalu tiba-tiba Rai mengajak untuk datang mengunjungi. Akhirnya saya mengiyakan ajakannya. Toh kami gak ada yang dikerjakan juga, dan rumah sudah dekat. Setelah sepakat, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju pantai Rancacet. Saya langsung mengarahkan kendaraan menuju Pandeglang. Akan memakan waktu kira-kira 6 jam perjalanan dari kota Serang. Waktu itu, road trip menyusuri jalan-jalan di Banten itu nyaris sama situasinya dengan daerah lainnya. Di beberapa bagian, kondisi jalan gak terlalu bagus, walaupun masih bisa dilalui oleh kendaraan. Bedanya dengan daerah lain, hanya sedikit dari banyak wilayah Banten yang menjadi daerah tujuan wisata favorit. Mungkin hanya Pantai Anyer yang paling terkenal. Selebihnya hanya tempat bagus yang masih jarang orang yang tahu. Saya dan Rai hanya mengandalkan insting dan tanya penduduk sekitar. Untuk mencapai tujuan, satu-satunya informasi yang kami tahu, Pantai Rancacet, dekat dengan Cibaliung, kota kecil di bagian selatan Banten. Maka ke Cibaliunglah tujuan kami. Pandeglang, Labuan, Cibaliung, Rancacet. Itulah kira-kira kota yang harus dilalui. Waktu itu hari Kamis, bukan hari libur kerja. Jadi perjalanan agak lowong. Target kami paling lambat jam 4 sore sudah sampai tujuan. Perjalanan lebih banyak menemui hutan-hutan kecil dan perkebunan. Rumah penduduk hanya ditemui sesekali, kecuali kalau sedang melintas di salah satu kota. Suasana akan sedikit lebih ramai.
Perjalanan menjadi semakin sepi ketika sudah melewati kota Labuan, lalu menuju Cibaliung, sedikit menyusuri pantai Tanjung Lesung yang cukup indah. Setelah lewat Tanjung Lesung, lalu kami harus berbelok ke arah kiri dan jalanan mulai menanjak karena harus menaiki wilayah gunung dan perbukitan. Di daerah ini perjalanan mulai semakin seru. Rumah penduduk semakin jarang terlihat, kanan kiri jalan lebih banyak hutan, diselingi dengan perkebunan karet atau sawit. Hutan, kami lebih banyak melintasi hutan yang sangat rindang, karena di situ sudah semakin dekat dengan wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi begitulah, Ujung Kulon ini menurut saya salah satu tempat yang sangat menyeramkan kalau berniat untuk mencari hal-hal gaib dan perhantuan. Saya pernah bermalam di dalam hutan Ujung Kulon bersama beberapa teman. Saat itu kami banyak mengalami kejadian yang amat sangat di luar nalar dan nggak masuk akal, tapi benar terjadi, ngeri. Nanti kapan-kapan saya cerita. Tapi kalau mengesampingkan hal-hal yang seram tadi, Ujung Kulon ini termasuk tempat yang sangat indah. Hutannya masih amat sangat belantara. Pada beberapa wilayah, sinar matahari nggak bisa menembus masuk karena tertutup oleh rindangnya pepohonan. Di dalam hutan, saya pernah melihat pohon yang sangat besar. Batangnya berdiameter sekitar 3-4 meter. Besar banget. Di Ujung Kulon inilah tempat tinggal dari hewan yang sangat langka. Badak berjula 1, hewan yang sangat lucu dan menggemaskan. Info terakhir yang saya dapat, badak ini jumlahnya hanya tinggal 42 ekor saja. Semoga nggak punah ya. Begitulah, Ujung Kulon memang banyak menawarkan keindahan alam, sangat layak untuk jadi tempat tujuan berwisata. Perjalanan antara Tanjung Lesung Cibaliung, keadaan dan situasinya sangat seru. Keluar masuk hutan belantara. Walaupun waktu itu masih siang, tetapi sudah agak cenderung gelap. Karena jalan lebih banyak tertutup pepohonan yang rindang. Siang begini aja seram ya Bri. Gimana malam nanti coba? Begitu kata Ray. Makanya nanti kita nggak usah lama-lama. Serem juga lewat daerah ini malam-malam. Saya menjawab dengan kalimat yang berisi kegusaran. Akhirnya sekitar jam 3 sore, kami sampai di Cibaliung, kota kecil yang benar-benar kecil. Hanya ada beberapa toko di sisi jalan, tetapi rumah penduduk sudah cukup banyak terlihat. Di Cibaliung kami hanya melintas, mengejar waktu untuk segera sampai di Rancacet. Menurut penduduk yang kami tanya, jaraknya masih 20-an kilometer lagi. Nah, di wilayah setelah Cibaliung ini, jalannya walaupun sudah beraspal, tetapi cukup sempit, hanya bisa dilalui dengan nyaman oleh kendaraan kecil. Kalau berpapasan dengan kendaraan lain, salah satu harus mengalah dengan turun ke jalan tanah. Salah satu ciri dari wilayah yang sudah dekat pantai adalah kami mulai sering melewati sungai. Besar maupun kecil, sungai-sungai ini nantinya akan bermuara ke laut. Ciri lainnya, banyak tanaman yang banyak hidup di tempat yang berair payau. Saya lupa nama tanamannya apa. Semakin mendekat ke pantai, semakin jarang kami melihat rumah penduduk. Nggak terlalu aneh karena wilayah ini memang jauh dari kota besar. Dan juga banyak yang belum tahu kalau di sudut Ujung Kulon ini ada pantai yang katanya bagus. Papan berukuran kecil membentuk tanda panah ke kiri, bertuliskan Pantai Rancacet. Menjadi patokan kami untuk memasuki wilayah yang sepertinya pantai. Pintu gerbang hanya portal bambu yang menganga terbuka. Gak ada orang yang menjaga, kanan kiri dipenuhi ilalang liar dan semak belukar. Dari titik itu, pantai belum terlihat. Lalu kami memasukinya, sepi, sama sekali gak ada pengunjung. Mungkin karena hari sudah sore dan sebentar lagi gelap mungkin. Mulai banyak terlihat pohon kelapa yang berjejer rapi, rumput kering, dan ilalang masih terlihat memenuhi pemandangan. Belum bisa dibilang sebagai tempat wisata yang indah. Hingga akhirnya, beberapa menit kemudian, rumput ilalang tiba-tiba berganti pasir laut yang terhampar luas. Gak jauh dari situ, kami sudah melihat lautan lepas. Sampai juga di tujuan. Turun dari kendaraan, kami melepaskan pandangan ke segala penjuru. Kesan pertama, pantai ini memiliki kontur yang landai dan sangat luas. Sejauh mata memandang ke kiri dan kanan,
hanya terlihat garis pertemuan antara air laut dan pasir putih panjang banget. Waktu itu cuacanya enggak terlalu cerah, langit agak mendung, dan angin bertiup cukup kencang. Gelombang lautnya enggak bersahabat, menimbulkan suara deru ombak yang bersautan. Oh ya, wilayah ini termasuk wilayah pantai laut selatan. Wilayah ini termasuk wilayah pantai laut selatan Pulau Jawa, yang katanya termasuk wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Memang iya sih, hawa mistisnya cukup terasa, agak-agak seram juga. Masih jam 5 sore, tapi sudah benar-benar sepi. Gak ada orang sama sekali. Saya dan Rai duduk di atas pasir sambil memandang ke laut, berbincang menikmati suasana pantai. Sebenarnya, ini pantai yang bagus dan indah, tapi mungkin karena aksesnya masih kurang bagus dan jarak dari kota sangat jauh jadinya sepi. Tapi mungkin kalau Sabtu Minggu ramai, Bri. Begitu kata Rai menanggapi omongan saya. Ya mungkin saja, semoga saja begitu. Biasanya juga kalau di daerah pantai sering ada warung-warung kecil di pinggirnya, menjajakan makanan atau jajanan untuk ditawarkan kepada pengunjung. Nah, di sini nggak ada, kosong aja, nggak ada warung atau orang jualan. Aneh. Suasana yang mulai semakin nggak enak. Mendekati jam 6, kami memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Pada saat sedang berjalan menuju kendaraan, langkah kami terhenti ketika melihat ada bangunan yang berdiri beberapa belas meter dari sebelah kanan jalan. Kok tadi kita nggak lihat bangunan ini ya, Rai? Entah nggak perhatikan atau gimana, kami memang nggak melihat ada bangunan ini ketika datang tadi. Ya mungkin saja karena terlalu excited melihat ke arah pantai. Kemudian kami berjalan mendekati bangunan itu, penasaran. Bangunannya berbentuk rumah panggung, tapi nggak terlalu tinggi, semi permanen yang terbuat dari kayu dan bambu. Ketika sampai di terasnya, barulah kami menyadari kalau bangunan ini ternyata adalah hotel. Hotel yang nggak terawat, lantainya dipenuhi debu dan daun kering yang bertebaran. Gak jauh dari tempat kami berdiri, ada meja panjang yang sepertinya diperuntukkan sebagai meja lobi atau resepsionis. Lagi-lagi, kami gak menemukan satu orang pun di tempat ini, sepi dan kosong. Bangunan berbentuk segi empat yang besar, kami menebak kalau kamar-kamar tamu berada di bagian belakang. Sepinya bangunan hotel membuat kami juga menjadi lebih banyak diam tanpa suara, terus memerhatikan keadaan sekitar yang menurut kami cukup aneh. Apakah hotel ini masih beroperasi? Apakah ada karyawan di dalamnya? Banyak pertanyaan dalam benak. Lebih aneh lagi, walaupun sama sekali nggak ada orang yang terlihat, tapi saya merasa kalau banyak yang berlalu lalang. Tanpa suara, suasananya menggambarkan keramaian. Tanpa wujud, situasinya seperti banyak orang. Hari yang mulai gelap, hotel nggak berpenghuni ini terlihat menjadi semakin kelam. Ada resonansi yang mengajak kami untuk tetap tinggal. Bri, ada orang di dalam. Suara Rai memecah kesunyian. Ketika saya melihatnya, Rai sedang memandang pintu kaca yang ada di sebelah kanan meja lobi. Karena penasaran, saya jadi ikut mengarahkan pandangan ke pintu kaca itu. Benar kata Rai, ada orang yang sedang berdiri dalam gelap dalam ruangan di balik pintu kaca. Walaupun samar, tapi kami dapat melihat kalau itu adalah seorang laki-laki. Mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih, berdasi kupu-kupu, bercelana panjang hitam. Dia berdiri diam memperhatikan dari dalam. Sesaat kami terpaku, seperti terhipnotis gak bisa bergerak. Sampai akhirnya, sosok itu membalikkan badannya dan berjalan masuk lebih ke dalam bangunan, kemudian menghilang dalam gelap. Ayo Rai, cabut dari sini. Aku mengajak Rai pergi setelah sadar kalau ada yang gak beres dengan bangunan ini. Hotel yang aneh. Kemudian kami meninggalkan pantai Rancacat. Kelaparan, sepanjang jalan pulang kami mencari tempat makan untuk mengisi perut, tapi enggak ada hasil. Kota terdekat jaraknya sekitar 2 jam lagi, masih cukup jauh. Sementara beberapa saat lagi waktu maghrib tiba.
Gak lama kemudian kami melihat ada masjid kecil di pinggir jalan. Lalu kami berhenti untuk sholat dan beristirahat sebentar. Setelah selesai kami lanjut perjalanan. Waktu itu masih sekitar jam 7, tetapi terasa sudah seperti tengah malam. Jalan yang kami lalui sudah sangat sepi, sangat jarang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Hanya sesekali sepeda motor yang terlihat melintas. Hutan rindang di kanan kiri jalan menambah suasana menjadi agak mencekam. Jendela kami biarkan terbuka sebagian, membiarkan angin malam untuk masuk. Ini juga yang membuat terdengar suara hutan yang sedang kami susuri jalan di tengah-tengahnya. Benar-benar hutan lindung. Jalannya naik turun mengikuti kontur tanah. Penerangan hanya bersumber dari lampu kendaraan kami, enggak ada lagi. Awalnya banyak bahan perbincangan menarik. Kami masih ngobrol seru dalam kendaraan. Tapi semuanya agak berubah ketika sampai nyaris jam 10 malam. Kami belum juga menemukan kota atau minimal rumah penduduk. Selama nyaris 3 jam kami berjalan di dalam hutan belantara. Seperti nggak ada jalan keluar. Awas Bri! Saya langsung menginjak rem dalam-dalam. Seketika itu juga mobil berhenti. Pandangan kami tertuju ke depan. Beberapa meter di depan mobil ada sesuatu yang menghalangi jalan. Awalnya saya pikir itu batang pohon kelapa. Yang melintang memenuhi badan jalan. Karena bentuk dan ukurannya memang seperti pohon kelapa. Tapi ternyata bukan. Benda sebesar pohon kelapa itu ternyata bergerak. Setelah dilihat dengan lebih seksama, benda itu bersisik. Ternyata itu ular yang ukurannya besar. Ular yang sedang menyeberang jalan, benar-benar ular yang sangat besar. Ular paling besar yang pernah kami lihat selama hidup. Kami tetap diam menunggu di atas kendaraan sampai ular itu benar-benar sudah pergi. Sudah jam 10 Bri, lo yakin kita nggak nyasar nih? Lah, dari tadi kan gak ada jalan bercabang Rai. Kita kan ikuti jalan satu-satunya ini. Nyasarnya ke sebelah mana coba? Perbincangan itu terjadi juga. Pertanyaan yang sudah ada di dalam pikiran kami masing-masing sejak jam 9 tadi. Ketika sudah 2 jam lebih, seperti hanya berjalan di dalam hutan tanpa menemukan keramaian. Saya nggak begitu ingat pasti, tapi sepertinya sepanjang jalan kami nggak pernah menemukan persimpangan atau jalan bercabang. Hanya ada satu jalan yang kami lewati, sepertinya begitu. Hingga akhirnya sekitar jam 11 malam, sesuatu yang sangat kami takutkan terjadi. Mobil mogok dan berhenti karena kehabisan bensin. Saling berpandangan di dalam gelap, kami seperti saling bertanya satu sama lain. Gimana nih? Terdampar di tengah-tengah hutan belantara yang sama sekali nggak terlihat ada rumah penduduk, kosong dan sepi. Berdua kami turun dari mobil untuk melihat sekeliling. Siapa tahu ada bangunan atau rumah penduduk yang dapat kami singgahi. Ternyata sama sekali nggak ada tanda-tanda rumah penduduk. Hanya gelap gulita hutan belantara. Diiringi oleh suara binatang malam yang saling bersautan semakin mencekam suaranya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.